Apa dikira Allah tidak kemudian membalas? Kita mendoakan orang lain jelek, mendoakan orang lain celaka, dia tidak mendengar, tapi yang bikin hidup tahu kau juga aku bikin celaka. Takutnya pas kampanye jatuh mati, sudah lah. Man Robuka Anies, aduh celaka. Man Robuka Prabowo, neraka. Man Robuka Ganjar, gebuk sama mereka. Partai A musuhan partai B, nanti tuh jadi anggota DPR duduknya bareng-bareng nipu rakyat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah, pagi ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kemampuan dan kemauan sehingga Allah ringankan langkah kita untuk meninggalkan sejumlah kesibukan di rumah kita masing-masing dan dipilihkan tempat yang terbaik di muka bumi berupa rumah Allah, Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan semua langkah dan apa yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya dan sahabatnya juga mudah-mudahan tercurah pada kita semua, seraya berharap hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf suara saya masih agak pelan karena tadi subuh baru sampai dari Karawang, kemudian di rumah belum ngopi, jadi ini ada kopi. Hari ini kita akan membuka surat Hud, surat yang ke-11, mulai dari ayat 45, 46, 47. Surat ke-11, 45, 46, 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Ini adalah episode terakhir dari perjalanan besar Nabi Nuh
Nuh diutus ke tengah kaumnya pada saat terjadi kemarau panjang. Saat kemarau panjang, Nuh berdakwah pada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hei kaumku, memohon ampunlah kalian semua kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan air hujan dari langit yang berlimpah dan penuh berkah. Dia nanti juga akan melebarkan ekonomi kamu, harta kamu. Juga Allah akan kembang biakan anak keturunan kamu. Dia akan buatkan untuk kamu kebun-kebun yang subur dan dialirkannya air-air sungai. Dari sekian banyak manusia yang hidup, hanya satu orang yang menyadari bahwa bencana kekeringan kemarau panjang yang terjadi itu akibat ulah manusia. Yang lain cuma bisa berteori, El Nino lah, karena ini dan itulah. Mereka tidak menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah ada yang mengaturnya. Hujan turun dan tidak turun, ada yang mengaturnya. Matahari terbit dengan panasnya, ada yang mengaturnya. Awan pun ada yang mengaturnya. Nah, dari sekian banyak manusia yang hidup kebingungan pada saat terjadi kemarau, Allah memberitahu kepada manusia bahwa ada penyebabnya. Dan disampaikan kepada orang pilihannya untuk menerima wahyu, untuk memberikan nasihat pencerahan kepada bangsanya. Dari sini saja kita sudah melihat bahwa orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang akal dan hatinya dibimbing oleh wahyu Allah. Untung banget. Mudah-mudahan kita ini hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan seperti Nabi Nuh di tengah umatnya, yang setiap waktu otak kita, hati kita, mulut dan perbuatan kita dibimbing oleh wahyu Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dia sampaikan, ini kemarau panjang, kekeringan seperti ini, iki yang mergo kelakuanmu dhewe. Kelakuan orang ya teh. Kalau memang kemarau panjang, krisis ekonomi itu akibat dari kelakuan kita yang penuh dosa, maka Nabi Nuh mengingatkan, jalan keluar ini mesti kita mohon supaya diampuni dosa oleh Allah, membaca istighfar. Nah, ini bahasan istighfar panjang. Nanti insya Allah kita bahas pada lain kesempatan. Didakwahi seperti ini, umatnya bukan terima kasih. Padahal Nuh itu pengajian, dakwah, dari mulai yang keluarganya sampai tabligh akbar, itu gratis, tidak ada biayanya. Tidak perlu ngasih amplop sama Nuh. Tidak perlu bikin kopi buat Nabi Nuh. Bukannya terima kasih,
Malah Nabi Nuh dianggap orang gila. Tidak tanggung-tanggung. Yang terlibat dalam penggilaan Nuh ini adalah istrinya sendiri. Yang seharusnya istrinya ketika suami diserang orang lain itu menjadi penghiburnya. Karena ada lagu tuh. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat bercumbu dalam kerinduan. Gitu. Gak apa-apa, ini mampir ada yang seneng gituan kan. Istri itu berhibur dalam kesedihan. Sedih di luar, pulang ke rumah hilang sedihnya karena ketemu senyuman istrinya. Woi, Masya Allah. Obat keletihan, letih di luar, datang ke rumah dibuka pintu sama istrinya, hilang letihnya. Ini istri ideal. Ini istri Nuhain. Diejek di luar, dibully di rumah. Malah sumber ejekan itu dari istrinya, dia wer-weran. Suami gue udah gila, stres. Nah ini istri apes. Kan ada istri yang tipenya memang seperti itu, nutup aurat, bikin pede suami, kan seperti baju istri. Tapi ada juga istri yang seperti baju gerah. Karena kita salah milih bahan. Insya Allah kalau bahan yang di sini mah udah seger semua. Makanya suaminya kurus-kurus gitu. Maksudnya kurus tuh langsing, sering diajak olahraga sama istrinya, bukan diomelin. Nah, umat yang menganggap dia stres, umat yang menganggap dia gila, dan istrinya menjadi tim sukses fitnah itu. Nah, hati-hati nanti. Ngapain juga ngomongin orang bininya aja nggak pakai jilbab? Urusannya apa? Ngapain juga orang suruh menegakkan syariat, rajin pengajian, dan anaknya aja nggak nutup aurat? Masing-masing orang sudah punya tempatnya sendiri-sendiri. Hidayah itu prerogasi Allah. Nah, karena masing-masing ini kelompok yang beriman kepada Nuh ada sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang percaya dengan Nuh cuma sedikit. Padahal 950 tahun dakwah. Para dai, umurmu ngaji paling cuma 20 tahun, jangan suka kecewa ya. Kalau nggak dianggap sama jamaahmu. Lumayan, walaupun ngejek-ngejek juga dia masih datang ngeliatin kamu. Nah, akhirnya karena terjadi polarisasi antara kelompok yang pro dan yang kontra, Allah sampaikan, wasna'il fulk bi'ayunina. Ini umatmu ini sudah kebangetan. Ngaji sudah dikasih nasi kotak kadang-kadang. Masih juga nyerang-nyerang Paulus. Ini di sana lo ya. Sekarang lo bikin perahu. Nggak usah tanya-tanya. Begitu bikin perahu, dibully lagi. Apapun kebijakan Paulus, maksud saya kebijakan Nabi Nuh, dikritik mulu. Heran ini bocah pada. Nuh, ini tanah kering, kamu malah bikin perahu. Karena dulu belum ada pikiran jet, Pak, belum ada. Ini mungkin parah saja ini, Nuh.
Kata Nabi Nuh, tunggu aja, lihat aja nanti. Perahu jadi, sekian hari, mereka tidak mau bertobat bahkan karena kufur pada Allah. Hujan mah turun, tapi bukan hujan barokah. Dari atas merpes, dari bawah mili. Merpes mili nggak tahu saya. Merpes mili itu kontrakan 2 kali 4, istrinya gemuk, anaknya 5. Merpes mili, nangis melulu. Hujan dari bawah menyembur ke atas, dari atas ke bawah, hujan deras. Nah, bergerak tuh perahu, sepasang hewan. Kalau manusia banyak. Nah, kalau hewan kan sepasang cukup karena anaknya banyak biasanya. Kalau manusia kudu banyak karena anaknya dikit-dikit. Rezeki Allah kan begitu. Ikan saja anaknya 5.000. Masa ada orang yang bisa makan ikan? Nah, pas dilihat anaknya, waduh, ini anak aing angkat aja. Loh, teriak. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nah, kamu no gabung di partai ini. Jangan ikut-ikutan sama orang yang lagi rame, pawai di mana-mana, masjid aja. Ini kan lagi musimnya masalahnya. Jangan ikut-ikutan. Di sini saja. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Silakan dibaca lagi biar saya menikmati indahnya terjemahan ayat yang barusannya. Seterusnya ayat 43 ya. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perjiruan sepuluh yang bakal menghidupkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk yang ditenggelamkan. Anak Nabi Nuh itu 4 yang baju barep. Anak yang paling besar yang bangkang namanya Kanaan. Ayah, aku akan berlindung ke pucuk gunung itu. Yang dapat menyelamatkan aku dari air. Airnya belum full banget. Masih dalam proses penyempurnaan. Nuh mengatakan, la siwala min amrillah illa man rahim. Tidak ada tempat perlindung dari Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah, dari hukuman Allah, dari sanksi Allah, dari bencana yang diturunkan Allah, illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati Allah. Dan rahmat Allah tidak akan diberikan pada orang-orang yang di luar partai ini, di luar perahu ini, maksud saya. Benar. Naik air. Wahala bainahumal mauju, bayangkan ibu-ibu. Tiba-tiba
air seperti ombak makin tinggi, terhalanglah antara Nuh dengan anaknya. Kira-kira kalau ibu menyaksikan anak angklungan begitu sendirian, tertutup terhalang ombak, sedih ya? Kayak apa rasanya? Di depan matanya. Nah, sudah. Selesai itu, kemudian perahunya mendarat di Bukit Al-Judi, satu bukit. Lalu Nuh nagih janji, protes kepada Allah. Nah, ayat tadi 45 tadi. Wanada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nuh berseru, menyeru kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhan, sesungguhnya anakku itu keluargaku, dan janjimu itu pasti benar dan ditepati. Engkau adalah zat paling bijaksana. Protes. Apa janjinya? Janji Allah apa yang diprotes lu? Ayat 40, ibu-ibu. Hatta idza jaa amruna wa qarat tanur qulna nahmil fiha min kullin zawjayn itsnayn wa ahlaka illa man sabaqa 'alaihi qalu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga apabila perintahkan datang dan mengambil bangun atau dapur dalam pancaran air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluarga, kecuali orang yang telah terkena kelepatan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama denganmu hanya sedikit. Janji Allah, keluargamu selamat. Janji Allah. Makanya ketika ada fakta di lapangan, anak kandung sendiri, keluarganya sendiri tenggelam, Nuh protes. Allah seakan-akan dijadikan tertuduh mengingkari kampanye, mengingkari janji. Saya tapi bener ya. Kenapa Nuh salah? Karena tadi waktu meliput firman Allah itu janjinya tidak lengkap. Dan kedua, terlalu terbawa perasaan, kebaperan. Orang kalau sedang sedih mahapah baik disebut, yang enggak aja diomongin. Selalu yang salah tuh orang lain, curang dulu orang lain. Lu lupa tadi, tidak melihat titik lain. Ada kalimat firman Allah, illa man sabaqa alaihi alqaul. Keluargamu dan semua orang yang ikut dengan kau di perahu selamat, kecuali orang yang sudah didahului oleh ketetapan Allah bahwa dia memang tidak akan beriman. Walaupun keluargamu, maka dia tidak dijamin selamat. Teks ini. Jadi kalau mendengar janji orang, hati-hati, satu kata itu bahaya. Jangan sampai kita menulis teks, membaca teks, mendengar janji orang, ada satu kata yang kita tidak rekam, cuma sepotong doang. Dan itu tukang edit, tukang lagu domba kerjaannya. Sepotong mulu. Ada orang misalnya mengatakan, jangan pilih saya. Jika saya memang tidak pantas kalian pilih. Dipotong, jangan pilih saya. Sebar.
ternyata dia itu tidak mau dicalonkan, buktinya tidak mau dipilih. Alangkah bijaksananya dia, pintar aja tuh. Lah, Allah tegur. Dudukkan perkara dengan benar, sampaikan dengan tegas. Innahu, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia memang nasabnya bin kamu, dia anak kandung kamu, dia tinggal serumah dengan kamu, tapi statusnya bukan lagi bagian dari keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih, sebab perilakunya tidak baik. Fala tas'al lima laisa laka bi ilm. Ku ingatkan kamu, Nuh, jangan kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu persis masalahnya. Aku ingatkan, aku nasihati kamu, jangan sampai kamu termasuk golongan orang-orang bodoh. Ditegur sama Allah. Jadi Allah mengatakan begitu. Karena perilakunya berbeda dengan ayahnya, anak kandung sendiri pun tidak disebut dengan ahlinya, bukan keluarganya. Firman Allah itu pasti rasional dan banyak buktinya. Dalam hidup ini kalau ada orang besar, kadang-kadang banyak sekali orang yang ngaku bagian dari keluarganya. Iya apa tidak? Bahkan seringkali menisbatkan dirinya kepada orang itu kalau orang itu adalah orang terhormat. Ada orang dari kampung cuma sekecamatan saja, tahu-tahu di Jakarta jadi orang kaya, orang besar. Kita bilang apa? Dia sih bukan orang lain, maksudnya mah. Emang kamu saudara? Ya pokoknya deket lah. Padahal timbang deket kecamatannya doang. Mungkin cuma antara nenek dia dengan nenek kita sama-sama. Nah itu masalahnya. Tapi karena dia orang terhormat, kenal juga belum tentu. Mungkin kita kenal dia karena dia terkenal, tapi dia mungkin nggak kenal kita karena kita kan sendruk gitu. Bahkan ada jual beli nasab, ada jual beli marga. Karena orang ini hebat, datang dikasih anugerah marga kehormatan, ya kan? Tapi kalau ada orang yang kelakuannya jelek, saudara sendiri dibilang orang kenal. Kamu kenal dengan dia? Ya gimana ya? Bukannya rumahnya dekat banget di situ? Tuh kan? Ya rumah sih dekat, tapi urusannya kan beda deh mah. Nanti kita akan melihat orang-orang mengusir seseorang dari marganya karena kelakuannya buruk. Nggak diakui. Ya. Yang membuat anak kandung Nabi Nuh dinyatakan bukan keluarga Nuh karena perilakunya tidak mirip-mirip dengan bapaknya. Maka disinilah kemudian kita mengenal istilah Ahlul Bait. Ahlul Baitin Nabi. Keluarga rumah Nabi.
keluarga atau penghuni rumah Nabi. Ini asal katanya saya pakai ya. Siapa penghuni rumah Nabi? Menurut asalnya semua orang yang berada di rumah Nabi itu yang penghuni rumah. Tetapi nanti para ulama berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, Ahlul Bait itu adalah istrinya, anak-anaknya, menantu, bahkan nanti ada yang satu terah. Nah, tetapi kemudian ketika Rasulullah wafat, nanti Ahlul Bait yang dipesankan oleh Rasulullah siapa mereka? Nah, dari sini nanti Ali, Fatimah, dan anaknya Hasan dan Husain. Ini dia. Inilah yang kemudian melahirkan mazhab, namanya mazhab Ahlul Bait. Katanya itu mazhab Syiah. Padahal ini hadis pesan Nabi bukan berkenaan dengan Syiah. Tentang Ahlul Bait ini ada pesan Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihi kitaballahi wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh padanya niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan keluargaku. Nanti hadis lain mengatakan kitabullah wa sunnata rasuli, kitabullah dan sunnah rasulnya. Dah, itu nanti bahasan tentang dua madhab. Karena yang satu berpegang kepada ahlus sunnah, kepada sunnah, maka namanya ahlus sunnah. Yang satu berpegang pada ahlul bait, maka madhabnya ahlul bait. Ini dua madhab tidak selesai-selesai. Padahal pesan Nabi itu bukan untuk dipertentangkan. Tapi kita memang hobinya kalau beda jadi musuh. Itu manusia. Orang bareng, berjamaah bareng, sholat Jumat bareng, makan bareng, canda bareng, taklim bareng. Tapi begitu mencalonkan diri jadi presiden, dua-duanya jadi musuh tadi. Terutama para pendukungnya. Asal beda musuh. Wajib mencintai dan mengikuti ahlul bait Nabi, mencintai zuriyah Nabi. Pertanyaan kita sekarang, apakah orang-orang yang sekarang bisa menunjukkan silsilahnya sampai kepada Nabi sah disebut ahlul bait apa tidak? Bisakah orang yang punya silsilah dibuktikan secara ilmiah dengan menunjukkan silsilah di buku-buku, benar dia nisbatnya kepada Nabi? Apakah bisa? Pasti mereka sebut warga Nabi, bisa enggak? Jawaban kita Al-Quran. Tadi kita tidak mau rumit dengan pendapat banyak orang. Quran weh. Qurannya yang mana? Ini misalnya nanti Rasulullah misalnya akan Hasan, sana aja lah, kan? Ali, Muhammad Al-Baqir, seterusnya nanti Dedi, nyambung silsilahnya. Apakah
Kang Haji Dedi bisa disebut sebagai keluarga Nabi? Bisa apa tidak? Hanya berdasarkan nasab. Kembali kepada ayat. Innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, Kan'an memang anak kandungmu, belum jauh, masih ketemu. Tapi dia bukan lagi keluargamu, sebab kelakuannya tidak baik. Apakah jika ada orang membuktikan seperti ini, masih ngaku, di tubuhku ada darah suci Nabi, aku ada keluarga Nabi, bisa apa tidak? Lihat apanya? Lihat apanya? Kelakuannya. Kalau kelakuannya sudah menyimpang dari kelakuan Rasulullah, kalau akhlaknya sudah berbeda dengan perilaku Rasulullah, kamu jangan pamer, menunjukkan silsilah pada orang. Saya kan turunan ke-39 dari Nabi, di tubuhku ada darah Nabi. Kalau Nabi ada, kamu ditamplengin pasti ngomong kayak gitu. Bukan. Silsilahmu benar, tes DNA kamu benar, nasabmu benar, nyambung semua, tapi kelakuanmu menyimpang dari Nabi. Jangan mempermalukan Nabi, ajak kami bilang kowe pelerakan sia, jangan bikin malu Nabi. Nah, kira-kira zaman-zaman ini orang-orang yang ngaku turunan Nabi, ada yang jelek ya kelakuannya? Ada yang kasar nggak ngomongnya? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Jadi Nuh, kamu tuh jangan protes-protes, dudukkan dulu perkaranya. Yang aku selamatkan kan orang yang ikut kamu, anakmu ke, istrimu ke, orang lain ke, yang penting mau ikut dengan kamu, selamat. Orang yang tidak ikut kamu, jangankan cuma tetangga dan kenalanmu, istrimu sendiri, anakmu sendiri, dia kutenggelamkan. Kenapa? Karena dia tidak lagi masuk keluargamu. Ya, segitu saja. Jadi ibu-ibu, ini sekarang saja nih ada keluarga yang seperti orang lain dimusuhi sama kita. Ya kan? Hanya gara-gara pilpres nih. Sama tetangga tidak akur. Ya ada ya? Di sana tuh di apa? Bayan Baru. Blok M sebelah kidul dikit. Sebelah wetan dikit. Bukan cuma orang lain, tetangga sebelah rumah, bahkan besan, itu politik, ya, politik. Mertua besan sama anak akur, ada tak? Ini orang besanan nih, ada orang besanan, dan warnanya masih sama, biru-biru juga umpamanya. Tapi tidak akur. Alhamdulillah. Kan tidak lucu. Birin tiap hari cuma jelek-jelekin besanmu. Biasanya kalau sudah saling membenci seperti ini, doanya baik apa jelek? Tabrak motor jeger, mampus. Datang sih datang pura-pura, masya Allah, masya Allah. Tapi nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Pura-pura sedih padahal mah alhamdulillah. Apa dikira Allah tidak kemudian membalas? Kita mendoakan orang lain jelek, mendoakan orang lain celaka. Dia tidak mendengar, tapi yang bikin hidup tahu kau juga aku bikin celaka. Ya, sudah naik perahu aja sekarang, dulu hidayah aja.
perahu NH aja. Tidak usah ikut yang macam-macam. Malu kita. Takutnya pas kampanye jatuh mati. Sudahlah. Man robuka Anies, aduh silakan. Man robuka Prabowo, neraka. Man robuka Ganjar, gebuk sama mereka. Nah, ayo. Mumpung masih ada waktu kita ini. Jangan-jangan umur yang tersisa nggak cukup buat nebus dosa kita ya. Daripada itu yang enggak benar itu. Sebentar juga lewat. Malah kadang-kadang kita yang berantem dengan orang lain, mereka memusuhnya bareng di kursi. Ya kan? Partai A musuhan partai B, nanti itu jadi anggota DPR duduknya bareng-bareng nipu rakyat juga. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita bareng-bareng di perahu ini ya. Nggak usah kemana-mana. Ini perahu masjid ini nanti akan jadi perahu. Nabi mengatakan, mislu ahli baiti, masalah ahli baiti, kama salisafinatinu, man rakibahan aja, waman takhallaf anha fariqah. Keluarga aku itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat. Siapa yang absen tidak naik tenggelam. Tapi siapa hubat Nabi tadi? Bagaimana ke bawahnya? Kuncinya satu kata tadi. La yaftariqu hatta jarida 'alayya al-haud. Keluargaku itu tidak akan berpisah dengan Al-Qur'an sampai nanti bertemu dengan aku di Telaga Kausar. Artinya apa? Salah satu ciri bahwa mereka adalah keluarga Nabi yang patut diikuti hidupnya dengan Quran. Wallahu a'lam bishawab.